tepat jam 7.30 kami mulai berjalan meninggalkan Danau Segara Anak, memasuki jalur dengan vegetasi yang tidak terlalu rapat. Cuaca cerah dengan cahaya khas mentari di pagi hari begitu hangat menyentuh tubuh di udara yang masih sedikit dingin. Maklum, kami masih berada di sekitar 2000-an mdpl. Nah, teman-teman, jam setengah 8 pagi atau jam 7.30 mulai trekking turun menuju jalur Torean. Kalau sesuai estimasi berarti 10 jam, berarti sampai Torean sekitar setengah 6 minimal, atau bisa lebih juga tergantung kondisi. Mudah-mudahan lancar, cuaca cerah dan aman sentosa. Gimana bos? Ngap. Bos gimana bos? Ya. Bos. Guide kita ya. Mantap. Abang. Oke, aman. Pemandangan khas jalur Torean sudah bisa kami rasakan dari jauh. Sebuah pemandangan yang akan menemani langkah saya sepanjang jalur ini. Mantap. Tidak jauh, kami bertemu dengan tumbuhan jelatang. Tumbuhan yang bisa membuat gatal jika bersentuhan dengan kulit. Tumbuhan apa nih bang namanya? Kalau di sini namanya jelatang. Jelatang ya? Tumbuhan gatal. Dan tumbuhan ini hanya bisa ditemukan di beberapa gunung di Indonesia. Salah satunya di Gunung Rinjani via jalur Torean ini. Tak lama berselang, kami sampai di persimpangan menuju Goa Susu, sebuah tempat yang dijadikan beberapa masyarakat di Lombok ini sebagai tempat sakral untuk bersemedi. Di persimpangan menuju Goa Susu ini terdapat sumber air panas yang tidak kalah panasnya dengan sumber air Kala. Air panas di Goa Susu keren, mendidih. Tidak berlama-lama, kami kembali meneruskan perjalanan. Jalur Torean ini bervariasi, dari yang menurun, setelahnya kami harus menaiki tebing. Untungnya sudah ada tangga bantuan semi permanen yang memudahkan pendaki. Sampai puncak. Setelah melewati tangga ini, kami disuguhkan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Saya hampir tidak percaya terhadap apa yang saya lihat di depan mata saya ini. Gila, ini indah banget. Gokil. Hal yang Tuhan tunjukkan kembali di hadapan mata saya ini benar-benar membuat saya bersyukur bisa melewati jalur ini. Benar-benar eksotis, kawan. Karena dikejar waktu, kami tidak bisa berlama-lama diam. Untuk menikmati pemandangan ini, kami harus tetap sambil melangkah. Tentu saja dengan sedikit mencuri-curi waktu untuk mengambil gambar. Menanjak, kaki lu pegel. Baru di depan kan, di depan tuh. Balon, jemputan. Awas batu-batu.
Setelah menuruni bukit kembali, kami akhirnya sampai di Kokoh Putih yang memiliki arti Sungai Putih. Air di aliran sungai ini sangat jernih, namun airnya tidak bisa diminum karena air di Kokoh Putih ini merupakan campuran belerang. Teman-teman, 2 jam berjalan. Sekarang jam setengah 10. Sudah sampai di Kokoh Putih. Kokoh Putih itu berasal dari bahasa Lombok. Kokoh artinya sungai dan putih itu berarti Sungai Putih. Di sini airnya jernih banget dan sekali lagi Torean memberikan pemandangan yang luar biasa di jalurnya. Kagak menyesal sama sekali, nggak menyesal. Mantap, mantap. Setelah istirahat sebentar, kami berjalan kembali mengikuti aliran sungai. Bang Ewe, jadi Torean ini sering dilewati oleh warga sekitar ya Bang Ewe ya? Iya, siap. Jadi warga-warga itu biasanya ngapain Bang Ewe? Kenapa? Ya kan tadi kata Bang Ewe, jadi jalur ini dipakai oleh orang-orang ya kan? Biasanya kalau yang lokal-lokal biasanya bukan mistis ya, bukan nakut-nakutin juga. Tapi yang di sini biasanya buat nyari ilmu, buat nyari apa, buat memperkuat ilmu gitu. Seperti kayak tadi di Gua Susu ya Bang Ewe? Ya, siap. Orang-orang Torean itu banyak yang ke Gua Susu untuk bermeditasi ya Bang, istilahnya kayak gitu. Iya, iya. Nah kalau untuk syarat bermeditasi di Gua Susu itu tadi kenapa Bang yang putih-putih itu? Harus pakai kain putih, terus harus pakai ikat kepala putih juga. Berarti kalau misalkan warga luar ke situ nggak berpakaian seperti itu gimana Bang? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nggak ada ritual. Oh, nggak ada ritual ya. Coy, ngikuti guide coy. Sumpah nggak bisa ngambil gambar banyak lama-lama. Nggak enak sama yang lain coy. Kami berbelok sedikit, meninggalkan aliran sungai dan masuk kembali ke dalam jalur yang kini kembali menjadi hutan dengan vegetasi sedang. Dan jalur Torean ini tidak seperti gunung-gunung pada umumnya. Jalur berubah-ubah, naik turun. Benar-benar turun gunung yang tidak seperti turun gunung. Haduh. Teman-teman, setengah jam berjalan dari Sungai Putih tadi atau Kokoh Putih. Sekarang sampai di mata air pertama di jalur Torean ini. Jadi jalur dari Kokoh Putih tadi itu kebalikan dari jalur Danau Segara Anak ke Kokoh Putih. Kalau dari Danau Segara Anak ke Kokoh Putih tadi itu turun terus menuruni bukit. Nah ini kebalikannya, dari Sungai Putih atau Kokoh Putih tadi itu jalannya mulai menanjaki bukit dengan jalur yang lumayan terjal, dengan dinominasi bebatuan terjal, dan di sampingnya itu jurang, jadi harus berhati-hati. Gila, mantap. Setelah istirahat sebentar di sumber mata air, kami kembali berjalan. Dan jalur yang harus kami lewati adalah jalur yang cukup menyeramkan. Jalur dengan tebing curam dan jurang yang sangat dalam, di mana di bawah jurang tersebut adalah Sungai Kokoh Putih yang kami tinggalkan tadi. Untuk melewatinya, kami harus sangat berhati-hati. Tutup lagi.
Sialnya kabut yang turun semakin pekat sehingga sedikit menutup pemandangan yang indah ini. Setelah melewati rintangan tersebut yang sedikit membuat kaki bergemetar, akhirnya kami sampai di Pelawangan Torean. Lagi-lagi jalur Torean ini memberikan pemandangan yang begitu menakjubkan. Meskipun sedikit terhalang kabut, namun tidak sedikit mengurangi keindahan jalur Torean ini. Tak henti-hentinya saya mengucap syukur. Just for YouTube. Setelahnya kami harus menaiki bukit dengan menggunakan tangga kembali sebelum akhirnya sampai di sebuah tempat datar yang cukup luas serta cocok untuk beristirahat dan mengisi perut sekitar jam 12 siang. Masak apa? Mie tomat. Pagi spaghetti bolognese. Rekam tin apa kaso. Gak apa-apa. Aman-aman. Gak apa-apa, aman. Oh. Kayak orang Italia. Wih, mantap Bapak. Oke. Teman-teman, jam 12 siang. Sekarang sampai di batas antara Pelawangan Torean dengan hutan. Jadi di sini makan siang terlebih dahulu sebelum kembali melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Makanannya mantap. Banyak lah dia. Nah teman-teman, jam 1 siang setelah 1 jam beristirahat untuk makan dan tadi sempat turun hujan, jadi sempat menunggu reda terlebih dahulu. Akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Desa Torean. Setelah ini bakal ada air terjun Penimbunan. Jadi air terjun Penimbunan ini air terjun yang cukup terkenal di jalur Torean ini. Mari kita lihat. Hujan mulai turun saat kami memutuskan untuk berjalan kembali. Setelah ini kami akan melewati air terjun yang sering lewat dan viral di sosial media, yaitu air terjun Penimbunan. Sebuah tempat yang menjadi salah satu daya tarik di jalur Torean ini. Mari kita lihat. Udah konten. Nah teman-teman, setengah jam perjalanan dari tempat istirahat tadi, akhirnya tiba di air terjun Penimbunan. Penimbunan kan bener ya? Cuma sangat disayangkan tertutup kabut, jadi kita tidak bisa menikmati indahnya pemandangan dari air terjun yang viral tersebut di sosial media. Tidak masalah, mungkin lain kali harus balik lagi ke sini. Di sini tuh harusnya view air terjun Penimbunan itu. Cuma karena mungkin kurang beruntung, jadi tidak masalah. Karena sejatinya perjalanan bukan hanya tentang apa yang dituju, tapi tentang proses di perjalanan itu sendiri. Bang Piki, Ya. gimana? Sudah 6 jam perjalanan
dari Danau Segara Anak menuju menuju jalur Torian ini gimana? Pemandangannya mantep, jalurnya mantep. Gila. Keren lah, Terjal ya. terjal. Aduh. Terus semangat ya. Tinggal ada mungkin sekitar 4 jam perjalanan lagi Bang Vicky. Semangat. Semangat. Oke. Oke, Weh. Gimana ini? Sayang seribu sayang, Kabut ini. air terjun yang Gara-gara indah itu ya. dan sering saya lihat di explore Instagram ini tertutup tebalnya kabut. Nah, ini nih. Sedikit kecewa, tapi toh pemandangan yang sudah saya lewati sepanjang jalur Torian ini sudah cukup membuat saya bersyukur. Kita sini. Kalaupun kurang puas dan ingin benar-benar melihatnya, Kayak mungkin saya harus kembali. iya. Teman-teman, setelah 10 menit beristirahat di tempat yang tadi di air terjun Penimbunan, lanjut jalan karena air terjun Penimbunan tertutup oleh kabut. Jalurnya langsung dikasih naik bukit, kemudian turun lagi. Jalur Torian ini keren sih, ada naiknya, ada turunnya, ada batu terjalnya, ada sungainya, mantap, gila. Tak mau berlama-lama meratapi kesedihan karena tidak bisa melihat keindahan air terjun Penimbunan, kami langsung bergerak kembali melanjutkan perjalanan turun ini. Setelah harus menaiki bukit dengan kontur bebatuan terjal, jalur mengarahkan kami menuju hutan panjang bervegetasi rapat. Kontur jalur berubah menjadi tanah basah yang sebagian hampir menjadi tanah lumpur. Yang sama hanya naik dan turunnya. Luar biasa memang jalur Torian ini. Setelah memasuki hutan ini, jalur lebih membosankan. Tak henti-hentinya guide mengingatkan agar sebisa mungkin kami sudah keluar dari hutan ini sebelum gelap. Entahlah, ini sebuah peringatan atau hanya kepercayaan. Yang jelas kami harus terus bergerak dan mempercepat langkah kaki. Saya pun enggan kalau sampai gelap tetap masih berada di hutan ini. Sudah ingin makan bakso. Teman-teman, sudah hampir jam 3 sore dan masih berada di dalam hutan, dan kali ini jalannya lumayan digas atau dipercepat karena menurut kepercayaan orang sini dan menurut guide tidak boleh sampai kemalaman di hutan. Mudah-mudahan sebelum maghrib sudah sampai di desa Torian. Jalurnya luar biasa. Dari bebatuan sekarang menjadi lumpur. Gokil, mantap. Teman-teman, jam 4:30 dan sekarang memasuki hutan terakhir sebelum akhirnya di ujung hutan itu langsung ke kebun warga. Dari kebun warga itu mungkin jalan sebentar, nanti selanjutnya di ujung kebunnya itu kita bisa naik ojek untuk ke desa Toreannya. Jalur Torean mantap, gokil. Jam demi jam berlalu, akhirnya kami sampai di sebuah perkebunan warga yang menandakan batas antara perkampungan dengan hutan. Tepat sekitar jam 5 sore, 1 jam lebih cepat dari perkiraan. Alhamdulillah. Oh teman-teman,
ternyata di Kebun Jagung ini kita bisa langsung naik ojek yang bisa langsung mengantarkan ke Desa Torean. Alhamdulillah setelah 9,5 jam perjalanan akhirnya selesai. Mantap, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kali ini. Gokil. Mantap. Torean gokil. Ya, sampai di ujung perjalanan. Oke. Yo. Mantap. Mantap. Bye, thank you sudah mengantarkan. Sadar diri karena tenaga yang sudah hanya sisa-sisa untuk menuju base camp yang berada di Desa Torean, saya memutuskan untuk naik ojek dari sini. Dan teman-teman, itulah akhir cerita petualangan saya dari Gunung Rinjani. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Sampai jumpa di cerita petualangan berikutnya yang tak akan kalah seru tentunya.